Kali ini kita akan melakukan podcast yang bertemakan tentang eksistensialisme, mencari makna hidup setiap individu. Sebelum itu, izinkan kita memperkenalkan diri dulu. Nama aku Maura. Nama aku Putri Sansadila. Nama aku Jessica Nenggolan. Nama aku Gadis Arabelian Floresita. Nama aku Siti Dalila Faizan. Di sini kami memiliki narasumber seseorang yang istilahnya masih mencari makna hidup karena baru lulus SMA, dimana masa lulus SMA ini sering menjadi titik awal seseorang menentukan arah dalam hidupnya. Nah, dalam podcast ini kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman seseorang lulusan SMA dalam menghadapi pilihan-pilihan hidupnya yang dikaitkan dengan materi kita, yaitu eksistensialisme. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sedang mencari makna hidup. Dan kita akan membahas soal topiknya itu eksistensialisme. Masuk ke panggilan. Oke, mungkin dari narasumbernya boleh kenalin diri dulu, namanya siapa? Halo semuanya, aku Mutiara Ardana. Sekarang aku sedang bekerja. Dipanggilnya siapa nih? Tiara. Tiara. Oh, berarti kamu sekarang bekerja? Iya. Baru bekerja atau Bekerja sejak sekolah. Oh, sejak sekolah. Berarti kamu sekarang baru lulus? Baru lulus. Oh, baru lulus banget. Setelah kamu lulus SMA, apa yang pertama kali kamu pikirin? Setelah lulus SMA sebenarnya tadinya mau lanjut kuliah, tapi kalau in this ekonomi kayaknya lebih mau kerja aja ya, bantu ibu sih. Kamu di rumah tinggalnya sama keluarga. Oh iya, anak pertama? Anak kedua. Oh, anak kedua. Berapa bersaudara? 3. 3. Kamu pernah merasa bingung nggak memilih jalan hidup? Pernah sih, kayak awalnya kan yang tadi aku bilang aku pengen kuliah, jadi bingung mau kuliah apa kerja. Tapi karena mungkin mau bantu ibu, jadi lebih memilih kerja sih daripada kuliah. Jadi bekerja, setelah kerja ada uangnya baru kuliah. Tapi selama kamu kerja berarti hitungannya kamu kerja mungkin ada 2 tahunan kali ya? Udah lebih. Oh, udah lebih. Keren. Selama taruhlah 3 tahun gitu. Selama 3 tahun itu kamu kerja, itu kamu seneng gak sih ngejalanin kerjaan itu? Ada senengnya, ada sedihnya pasti. Senengnya karena ya itu bisa bantu ibu, juga kerjanya enak kan, jadi guru TK ya cuman hanya beberapa jam doang gitu. Jadi siangnya bisa ngambil kerjaan lain kayak gitu. Kalau untuk ngatur waktunya gitu gimana kalau sekolah? Aku sekolah siang kebetulan, jadi aku paginya ngajar, pulang ngajar aku sekolah. Oh gitu. Oh, berarti ngajarnya cuma sebentar banget? Ngajarnya dari jam 7 sampai jam setengah 12. Nggak bisa langsung lanjut? Langsung dari sekolah. Tiap hari kayak gitu? Tiap hari. Tapi kamu pernah ngerasa capek nggak? Kayak yang capek banget? Capek, pasti capek banget sih. Cuman ya mau gimana kan, harus tetap dijalanin. Aku baru tahu SMA bisa sekolah siang. Iya, soalnya setauku tuh kayak SD. Aku sekolah paket. Oh, jadi bisa sekolah siang. Terus kamu kan tadi kan bilang kalau kamu lebih milih kerja daripada misalnya indis ekonomi lebih milih kerja gitu. Nah, menurut kamu itu benar-benar bisa bebas milih masa depan kamu atau enggak? Ya bisa dong, kan semua masa depan itu kan milik kita kan. Ya yang dimana ya jangan memilih yang buruk, tapi yang mengusahakan yang terbaik. Terus berarti kalau misalnya tadi kamu sempat mention kalau misalnya kamu kerja karena kamu ingin membantu gitu, menurut kamu berarti sepengaruh itu kamu dalam mengambil keputusan untuk kamu kerja, atau kamu lebih mikirin kayak diri kamu dulu aja gitu? Aku lebih mikirin ke semuanya sih. Pertama aku juga bantu abangku kan kerja sendiri sekarang. Jadi aku lebih bantu abangku, juga bantu ibu aku. Jadi karena abangku ini kerja sendiri, mungkin kalau misalkan sendiri berat ya ngebantu ibu. Jadi aku mikir kayak ya udahlah kerja aja buat bantu abang. Tapi kira-kira buat kedepannya ada nggak planning selain kerja yang kamu pikirin?
Ada, aku kayaknya kalau misalkan dapat pekerjaan lebih dari ini dari sekarang, aku pengen kuliah sambil kerja. Tapi tujuan kamu sekarang kerja dulu, habis itu mungkin kalau itu nabung-nabung buat Iya, kuliah. Udah ada planning mau ngambil jurusan apa mungkin, atau mungkin sama kayak kita psikologi juga? Kalau jurusan sih aku tadinya mau ngambil tata rias. Oh, tata rias. Iya. Cocok di muka kamu emang. Terus kalau misalkan kan tata rias tuh peminatnya sedikit ya, jadi kayak mungkin ada peluang lebih masuk. banyak peluangnya ya. Oh, mau ngajar PTN juga? Iya, Mau PTN di mana? bingung sih kalau itu belum terpikirkan. Hal yang kamu takutin di masa depan tuh apa sih, selain mungkin kamu takut nggak bisa kuliah Gagal. atau ya Ya itu sih, takut gagal, takut kecewa, takut nggak sesuai rencana aja. Jadi kayak apa yang udah aku rencanain nggak sesuai sama yang nanti ke depannya gitu. Ya karena kan emang hidup ya nggak Iya, selalu nggak semuanya tentang kayak berhasil, betul. kan pasti ada gagalnya gitu. Kalau misalnya kamu bisa balik ke SMA lagi, apa sih yang pengen kamu ubah gitu buat capai tujuan kamu kayak kuliah gitu? Aku bakal bilang ya, siapin diri kamu sih dari sekarang, siapin diri kamu, usahakan diri kamu sendiri, utamakan diri kamu sendiri. Ada nggak satu hal yang mungkin kamu apa ya istilahnya sesalin gitu? Sekarang? Apa ya, ini sih aku terlalu apa ya, terlalu santai. Jadi waktu aku daftar SMA itu aku santai banget, kayak nanti juga dapat gitu, ujung-ujungnya aku malah ke sekolah paket. Itu sih yang paling aku sesalin. Kamu berarti umur 19 tahun. 19. Selama 19 tahun kan pasti punya banyak pengalaman baru, perspektif baru, orang-orang baru. Terus kan pasti akhirnya kan sekarang kamu ngerasakan kayak arti hidup menurut kamu tuh apa? Arti hidup menurut aku sesuai dengan apa yang benar-benar aku anggap penting. Ya, yang nggak terlalu luar biasa lah, yang nggak terlalu wah. Tapi pas aku lihat ke belakang, ya aku jadi mikir emang hidup layak dijalani sih. Kan pasti kamu tuh pernah yang namanya tuh ngambil keputusan besar dalam hidup kamu. Terus kalau misalnya kamu dikasih kesempatan nih buat merubah kesempatan itu, keputusan besar itu, apa yang mau kamu rubah? Keputusan besarku ya aku bekerja sambil sekolah, itu sih keputusan paling besar. Soalnya kan gimana cara aku bagi waktu, gimana cara aku menyesuaikan dengan waktu yang nggak biasa gitu, jadi kerja sambil sekolah, kan aku nggak biasa, jadinya aku harus terbiasa dengan itu. Yang mau aku rubah adalah gimana cara aku bisa terbiasa dengan itu. Kalau bisa dirubah sih, aku pengennya nggak sekolah di sekolah paket, kayak di sekolah biasa, sekolah formal ya, tapi karena kesalahanku sendiri jadinya aku harus menjalankan apa yang aku pilih. Tapi itu gimana, boleh tau nggak sekolah paket tuh ini gimana, apa sama kayak sekolah biasa gitu jam pelajarannya? Sama-sama. Kalau jam pelajaran itu sekolah paket itu 1 sampai 4 jam. Jadi dari jam 1 bisa sampai jam 4, bisa sampai jam 4. Jadi sekolahnya juga siang. Nah, jadi sekolah paket itu ada 2 jam. Cuma 2 jam? Iya, paket A, paket B di jam pagi, paket C di jam siang. Kalau untuk pelajaran itu sama nggak kayak? Kalau untuk pelajaran sih hampir sama, tetapi kalau misalkan di paket C itu ada beberapa yang kayak nggak dipelajarin gitu di sekolah formal. Kayak kalau di paket itu lebih banyak praktek daripada pelajaran. Kan pasti kan hidup kamu kan pasti, namanya manusia kan pasti ada kegagalan gitu kan. Terus bagaimana cara kamu tuh menghadapi kegagalan yang ada di hidup kamu? Jalanin dulu aja sih, tapi kayak namanya gagal pasti ada dong di setiap hidup tuh, kayak ya udah namanya gagal gitu. Tapi cara jalanin aku ya udah bangkit dari kegagalan, belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan. Kan tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh ada part capeknya itu kan. Gimana sih cara kamu survive buat kamu bisa jalanin itu tiap harinya? Yang aku ingat cuman gimana cara aku ngebantu ibu setiap hari sih. Jadi rasa capek aku itu kebantu sama aku kerja bareng ibu.
ibu, jadinya kayak bareng ibu nih jadi nggak ada rasa capeknya hilang kayak gitu. Itu juga aku kan kerja sebagai guru TK, jadi guru TK itu ya nggak mungkin dong kita ngebagi capek kita sama anak-anak TK. Iya, Jadi bener. kayak ya harus ceria setiap pagi, harus ngebagi kebahagiaan buat anak TK gitu. Dari semua jawaban kamu, aku ngeliat jawaban kamu tuh bener-bener yang maksudnya dewasa ya. Itu maksudnya kamu tuh ngeliat atau dapat pengalaman dari mana bisa berpikir sedewasa itu? Pengalaman sih mungkin dari Atau mungkin kamu ngeliat dari abang kamu mungkin yang Ya. udah ini sekarang? aku berpengalaman dari diri aku sendiri, karena aku sendiri yang bekerja sambil sekolah. Terus aku lihat dari ibu, habis itu aku lihat dari abang. Karena semua aku lihat dari semua yang aku lihat itu mereka yang bener-bener kerja yang emang buat keluarga sih, bukan diri sendiri. Kalau boleh tahu tujuan hidup kamu tuh apa sih sekarang? Untuk sekarang aku cuma pengen ngebantu ibu aja sih. Jawabannya tetap sama. Kan kamu tuh dari tadi selalu mention membantu keluarga. Kamu punya nggak sih kayak apa ya yang buat diri kamu sendiri, yang tujuan hidup yang bener-bener buat kamu aja gitu? Ada sih, aku pengen sebenarnya pengen mengutamakan diriku sendiri, tapi kayak sebentar aku pengen utamain keluarga aku dulu, baru aku mengutamakan aku gitu. Jadi yang paling pertama itu keluarga aku, baru aku. Kira-kira ada nggak satu hal yang mungkin mau kamu ceritain mungkin atau kamu bilang sekarang? Tentang apa yang kamu jalani gitu. Atau mungkin aduh capek banget deh, gue harus kayak kerja terus belum lagi gue sekolah. Sekarang karena udah lulus jadi kayak mikir ternyata dulu nggak secapek sekarang yang kayak kita harus kesana kesini nyari kerja sesuai kemampuan kita kayak gitu. Jadi kayak ya udah sih dijalani dulu aja menurut aku kayak gitu. Ya kalau misalkan emang aku mendapatkan pekerjaan yang lebih dari yang sekarang, mungkin ya alhamdulillahnya bagus dong, karena gajiku yang sekarang ini belum sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi aku lebih memilih berkembang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Kamu pernah nggak sih ngerasa kehilangan arah? Pasti pernah karena pasti pernah karena aku bingung gimana caranya aku nentuin masa depan, karena aku nggak punya provider dari orang tuaku. Jadi kayak apa yang harus aku lakuin biar masa depanku sesuai arah kayak gitu. Boleh tahu nggak kalau hubungan kamu sama abang kamu gimana? Apa kayak kamu kadang kan adik kakak tuh ada yang gak deket, ada yang deket banget gitu kan? Kalau kamu sendiri gimana? Aku sama abangku deket itu baru-baru ini sih, setelah aku SMA itu aku baru dekat sama abangku, karena setelah aku lihat-lihat abang tuh kayak gak mungkin aku berantem setiap hari, setiap dia pulang kerja aku ajak berantem. Karena aku, capek juga iya kan, karena capek, karena aku ngerasain kan sekarang kayak pulang kerja pasti capek banget, kayak pekerjaan semua bikin capek, bikin pengen marah-marah gitu. Jadi makin kesini aku jadi makin ngerti kalau nggak mungkin juga aku harus berantem sama abangku gitu. Kamu punya pesan nggak untuk teman-teman yang kayak masih bingung nentuin masa depan dia kayak gitu? Tentuin masa depan kamu, karena kita itu yang mempunyai hak untuk masa depan kita. Apa yang kamu pilih sekarang itu adalah akan yang kamu dapat di masa depan. Keren banget. Apa yang ngebuat hidup kamu itu berarti? Mungkin orang-orang sekitar, kayak mama kamu atau siapa? Ya, pertama mama, ibu. Terus yang pastinya ibu ayah sih. Terus aku diriku sendiri. Habis itu teman-teman di sekeliling. Biasanya kalau kamu lagi bahagia, kamu mendefinisikannya tuh kayak gimana? Kalau lagi bahagia, misalkan kalau misalkan aku ada dua, kalau emang nggak punya uang, paling kalau lagi aku bahagia sama lebih ke teman-teman sih, aku kayak ayo main aku bilang aku lagi bahagia, makanya aku ngajak main gitu. Tapi kalau misalkan emang lagi ada, aku lebih kayak memilih untuk membahagiakan diriku sendiri, kayak aku beli makanan kesukaan, aku beli minuman kesukaan, aku jalan-jalan ke tempat kesukaanku kayak gitu. Berarti kamu tuh udah ada plan untuk
5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan mungkin? Kalau untuk plan 2 tahun ke depan sih, kalau misalkan aku bisa dapat kerja yang lebih dari sekarang, plan aku yaitu aku nabung, aku mau ngikut PTN, terus aku kuliah. Jadi aku bisa membagi waktu kuliah sambil bekerja. Berarti sekarang kerjanya di TK Di gitu? TK, sebagai guru TK. Seneng nggak? Seneng, pastinya seneng karena kan setiap hari ketemu anak-anak ya. Walaupun ya stres sedikit gitu, karena mungkin namanya anak-anak pasti ada perilaku yang bikin kita jadi jengkel gitu. Jadi kayak tapi karena kita guru TK itu berbagi kebahagiaan, ini ya seneng aja sih setiap hari kayak nyanyi-nyanyi bareng, kayak setiap hari dipuji-puji sama anak kecil kan, jadi kayak ada rasa bahagianya kayak gitu. Berarti setiap datang ke ke tempat kerja selalu seneng ya? Seneng pastinya seneng karena aku ketemu sama mereka itu tujuanku ya emang buat mereka lebih bahagia dari di rumah mereka. Apa pengalaman hidup kamu yang ngebuat kamu kayak kayaknya gue seneng deh hidup? Karena kan pasti semua orang tuh ngerasa kayak buat apa ya gue tuh hidup di dunia Kayak ini. worth it gitu. Iya, kayaknya gue tuh nggak cocok deh hidup. Tadi buat Gen Z kan. Benar. Jadi emang sih dulu aku pernah mikir ya ngapain ya hidup gini-gini doang kayak gitu. Tapi setelah kayak aku kenal kerja, aku kenal teman-teman, terus teman-temanku juga di rumah kan kayak ngedukung banget gitu kan, mendukung teman-teman yang lain. Jadi kayak ini loh gue punya ini di dunia ini loh gue punya ini di dunia ini. Masa hidup gini-gini doang, masa hidup mau disia-siain? Jadi gue punya ini untuk hidup kayak gitu. Jadi kayak aku punya keluarga, aku punya teman, dan aku seneng sih di dunia ini. Kayak bisa menjalani hidup seseneng itu. Tapi kamu pernah nggak ngerasa kayak ketinggalan dari teman-teman yang lain, yang kayak kamu kan kerja sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak kuliah, kamu merasa nggak sih kayak ketinggalan? Pernah aku pernah mungkin aku sampai bilang ke temanku, aku pengen kapan ya aku kuliah, kapan ya aku kayak dia. Kalau sekarang kan bilangnya when ya kayak gitu. When Aku sampai kayak 2 tahun aku ngeliat pertama temanku, abis itu teman-teman seangkatanku yang pada lulus masuk lewat PTN gitu. Jadi kayak kapan ya aku kayak mereka, aku kadang suka kayak gitu sih. Biasanya kan kamu tuh setiap manusia kan pasti punya struggle-nya sendiri-sendiri gitu kan. Biasanya kalau misal kamu lagi ada di fase itu, kamu tuh tipe yang narik diri dari lingkungan yang bener-bener kayaknya gue tuh butuh space buat diri gue, atau kamu malah kayak sama-sama orang aja deh kayaknya? Aku lebih milih main sih. Aku lebih milih ngajak temanku main kayak karena kalau sendiri tuh lebih mikirin kayak kesananya, lebih overthinking gitu kalau sendiri. Jadi kalau sama teman-teman tuh masalahnya jadi kayak berkurang, mungkin karena kita kalau di luar ya ketawa-tawa gitu jadi masalah lupa. kita. Benar. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi tuh masalah-masalah kalau lagi sama teman ya. Jadi kayak ya udah nih lagi sama teman, ketawa-tawa aja, nggak usah mikirin masalah. Overall semua jawabannya good sih, dewasa Iya, banget sih. bener. Dan jawabannya tuh beruntun gitu, maksudnya nggak Logis gitu ya, acak-acakan. logis juga. Enggak, tadi gue sempet nanya kan kira-kira dapat inian dari mana bisa sedewasa itu. Mungkin karena ketemu anak-anak juga kali ya, jadinya moodnya tuh seneng terus. Anak kecil kan Anak kecil suka membawa energi yang positif. Iya, Kalau benar. kita kan kayak negatif gitu, karena energinya udah pada habis buat kuliah, buat kerja, buat kalau anak kecil kan energinya nggak pernah habis. Iya, benar. Nah itu tuh ada tips gak sih buat gimana caranya bisa jadi bisa jadi guru kali ya buat anak-anak gitu? Awalnya emang aku struggle sih, kayak aku orangnya kan pemalu, terus kayak aku orangnya tuh kayak kalau sama anak kecil tuh kayak aduh gimana ya, takut dia nggak suka kayak gitu. Jadi kayak aku belajarnya tuh dari ibu gimana cara dia ini anak kecil, ngerawat anak kecil, terus kayak dia kan ibu mendidik anak kecil. Kalau ibu kan juga ibu juga guru les kebetulan. Jadi kayak aku belajar dari ibu gimana cara mendidik anak-anak kayak gitu. Mungkin kan dia juga karena udah ada pengalaman dari mamahnya dan selalu ngeliat mamahnya, Terus jadi juga dia dia udah terbiasa ya. iya, jadinya akhirnya dia udah punya sendiri gitu loh, kayak gue harus tahu nih harus ini. Keren. Guru les private atau Ras private bisa dibilang. private? Karena orang anak kecil, anak-anak
misalkan dari SD, TK itu datang ke ibu buat les. Oh, berarti jadi kayak sistemnya datang ke rumah gitu. Iya, datang ke nyamperin. rumah. Berarti mungkin kamu akan bisa jadi guru SD. Mungkin kalau guru SD itu dipikirkan lagi karena kan guru SD harus ada ini kuliah S1. Iya sih. Ya mungkin untuk kedepannya kalau ketika kamu nanti udah di fase kamu mau kuliah milih, mungkin bisa kamu ngambil itu karena kan udah punya pengalaman juga kan. Udah punya basic juga ya. Iya betul. benar. Tapi banyak kok sekarang emang nggak tahu ya, soalnya temen gua juga Inyan, dia lulusan SMA, dia tuh udah bisa langsung ngajar guru TK juga sama. Cuman mungkin sistemnya magang kali ya. Iya. Nggak tahu Kalau sih. itu di situ Kalau aku emang karena aku sekolah paket, jadi siangnya tuh paginya tuh nggak ada Emang dibawanya dari kegiatan. orang Iya. tua kali ya. Oh. Karena paginya nggak ada kegiatan, mungkin jadi kayak ngapain ya di rumah nggak ada kegiatan, mungkin ikut ibu jadinya ikut ngajar kayak gitu. Tapi temen gue tuh kayaknya dia lulusan SMA. Setahu gue dia nggak kuliah, tapi dia sekarang udah jadi ini guru SD. Kayaknya honor deh. iya. Iya. Honor. Abang gue juga kayak gitu kok jadi Nggak yang guru. terus Nggak yang tetap gitu. Iya, nggak Iya, yang iya, honor. Terus habis itu kalau misalnya lo udah kerja ya sambil kuliah, jadi kamu bisa jadi pegawai tetap, jadi itu PNS. Iya. Gitu. Karena istilahnya dia udah punya pengalaman kan. Ya, karena kan dia juga jadi honor di situ, jadi guru. Tapi keren sih, karena menurutku nggak semua anak-anak apalagi Gen Z ya. Gen Z itu paling males kalau misalnya berurusan sama anak kecil. Iya, Karena bener. repot, jujur itu tuh repot. Energinya tuh benar tadi, energinya nggak habis-habis, jadi energi kita yang ketarik kan. Iya. Nguras energi Iya, dan banget. jarang ada seumuran kita yang mau jadi guru TK karena tuh capek. Tapi pernah nggak sih kayak kan biasanya tuh ada yang kayak ngebantuin juga, kayak misal ada anak kecil yang kayak misalnya pengen buang air kecil kayak gitu Itu dibantu. dibantu. Iya. Jadi kita ngebantu dia belajar buang air kecil sendiri, buang Oh, air toilet besar training sendiri. ya? Iya, kita ngajarin itu. Kan kebetulan juga di sekolahku itu ngajar dari umur 5 tahun. Jadi semuanya itu diajarin dari awal, dari nol banget. Jadi semuanya itu diajarin di situ. Itu udah berapa lama di ngajar TK? Aku dari masuk SMA Masuk SMA berarti Ini kurang dari lebih 4 tahun. 4 tahun. Iya. Wow. Ya udah lama itu. Kamu tuh pernah kesel gak sih sama anak kecil? Iya, Kalau misalnya dia tuh baru nanya. kayak soalnya aku tuh tipe Iya. yang kayak kalau ngeliat anak kecil Jengkel gitu kayak pengen gitu. Kadang ada sih, tapi kalau kayak gitu ya tinggal dibilang aja, tinggal ditegur. Kalau aku ditegur ya tegur orang dewasa aja. Iya. Kayak kamu kalau begitu lagi aku bakal lebih marah dari ini, aku bilang kayak gitu. Tapi udah nurut. Nurut. Atau mungkin lebih ngereok, nangis. Untuk anak Gen Alpha sekarang ya susah banget sih kalau untuk Iya, zaman iya, sekarang ya. bener. Bener-bener yang bikin struggle sekarang tuh bener-bener anak zaman sekarang Iya. yang kayak susah banget dibilangin, terus harus berkali-kali dan harus pakai fisik. Itu sih yang bikin jadi struggle. Karena kalau pakai fisik kan jadinya kayak orang tuanya jadi marah. Tapi Iya. kalau misalkan orang tuanya mengizinkan, kayak ada yang bilang, "Kak, kalau misalkan memang dia bandel nggak apa-apa, cubit Iya. aja sedikit gitu." Kak, itu aku pasti ngelakuin. Kalau emang izin dari orang tuanya, dapat izin. Tapi pernah gak sih kan kamu udah capek nih kayak sekolah kerja gitu, terus ada perkataan dari temen kayak lu ngapain sih kayak kerja gitu capek-capekin aja, mending ya udah lu fokus sekolah aja dulu, nggak usah sambil kerja gitu. Iya, kalau kayak gitu, semua orang kan mau ya sekolah kayak Nggak kuliah mikir gitu ya? Iya, jadi kayak kadang aku bilangnya kayak, oh ya udah ini kan gue gitu, gue yang jalanin bukan lo. Jadi kayak yang capek gue, yang jalanin gue, jadi ya nggak apa-apa. Gitu. Dan yang dapat uang juga gue. Iya benar. Real. Kamu pernah nggak dimarahin sama orang tua? Tua, iya orang tua Orang murid tua ya. murid, oh nggak pernah sih. Nggak pernah. Aku nggak pernah dimarahin karena aku ngajar sesuai dengan apa ya, kalau kata sekarang SOP ya. Iya, SOP. Aku ngajar sesuai SOP, dan jadi aku nggak pernah struggle sama orang tua murid. Paling kalau orang tua murid ada masalah itu paling cuma masalah keuangan. Gitu. Nah, toddler kan fasenya tuh lagi aktif-aktif banget dan pengen cari tahu banget. Jadi kayak si repot. Banyak dan- tanya sih, lebih ke banyak tanya. Iya, banyak tapi tanya. ngomong Iya, dulu tanya. ya. Kak, ini gimana Kak? Ini apa Kak? Ini kayak gimana caranya? Itu sih yang bikin kayak sabar satu-satu ya. Gue kalau kayak gitu udah kayak diem deh saja. Aku aja punya pengalaman satu kayak Ih, Dan pernah gak sih kalau lagi capek nih kepikiran kayak
rasanya gue pengen berhenti dah. Pernah pasti pernah kayak Oh iya, pernah. pernah aku kayak aduh pengen berhenti deh rasanya, kayak ya udah cari pekerjaan lain deh, mending di rumah terus cari kerjaan lain. Tapi kayak ya itu aku lagi mikir namanya anak-anak pasti kadang bikin capek kayak gitu, ntar juga bikin bahagia lagi. Iya emang. Pasti bikin stres banget. Iya. Udah. Ini banyak yang komplain, udah gue pulang. Makasih ya, makasih gue pulang. Lu belajar sendiri dah. Iya, udah. Gue pulang aja. Nah, untuk kayak masalah kayak gitu tuh biasanya kayak mereka mereka tuh bakal banyak nanya banget, kayak bakal banyak nanya, banyak ngomong, yepingnya tuh banyak banget, apalagi sampai kayak ngeberantakin mainan, ngeberantakin segala macam, itu yang bikin pusing sih. Tapi kayak abis itu tuh kayak mereka tuh diajarin disiplin. Jadi di TK ku itu ada pelajaran disiplin. Kalau memang mereka nggak mau disiplin, mereka itu kita kasih nggak masuk ke kelas, jadi mereka di luar. Oh gitu. Jadi ada punishment-nya. Iya. Jadi mereka di luar. Nah, orang tuanya juga mendukung. Jadi kayak mungkin orang tuanya mendukung ya udah, karena orang tuanya Karena mendukung, orang jadi tua ya juga udah. ngerasa anaknya juga salah kali. Gitu. Bagus sih orang tuanya juga. Kalau Ayo. kalau misalnya kayak gitu kan pasti kan kamu kan guru TK kan, pasti kamu maksudnya guru kan nggak cuma ngajarin doang kan materi apa segala macam, tapi kan pasti merhatiin anak-anak satu-satu. Pasti ada satu anak yang mungkin dia tuh agak sedikit pemalu. Nah kalau kayak gitu tuh biasanya gimana sih peran seorang guru tuh? Paling ya dia beraninya paling sama ke guru doang gitu kan. Jadi kayak bilang, "Kak, aku malu, Kak, aku nggak bisa," kayak gitu. Dia beraninya cuma sama kita. Jadi kayak kita cuma ngasih tahu, "Kamu loh punya teman, kamu bisa nanya ke teman-temanmu. Itu loh teman-temanmu banyak," aku bilang gitu. Jadi boleh kok tanya ke temanmu pasti jawab. Jadi dia kayak mencoba berani gitu. Jadi aku belajarin dia supaya berani bertanya. Emang harus dikasih support sih buat anaknya. Kalau ada yang berantem gimana? Nah, kalau ada yang berantem, namanya Gen Z ya, pasti kita lebih beda dikit gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang berantem, aku panggil kedua anaknya, misalkan yang berantem. Enggak. Aku tanya siapa yang salah. Kalau emang yang duluan yang mukul, gitu, aku suruh pukul balik. Oh iya. Pukul balik habis itu minta maaf, biar adil. Kalau misalkan anak kecil tuh kayak ada bahan ledek-ledekan gitu ya. Kalau misalkan ada satu orang nih yang kena ledek-ledekan dari Teman-temannya beberapa murid, gitu. ya apa yang guru apa ya? Apa Kayak yang dia dibully apa gitu respon jatuhnya. guru ya ke tuh anak muridnya Aku lebih yang dibully? mendukung yang dibully. Jadi kayak kamu kalau emang digituin lawan, kamu nggak boleh takut. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama makan nasi. Kalau emang kamu nggak salah, silakan bilang. Aku mendukung, bilang gitu. Mau nyoba gak ya? Pasti cita-citanya berubah. Gue jadi guru TK. Masalah tuh pas volunteer aja gue energinya tuh habis. Iya sama gue juga. Capek banget karena apa ya nanggepinnya tuh capek banget. Nggak bisa. Iya itu keren banget sih, apalagi buat guru TK. Karena kalau guru SD kan anak-anak ya, kalaupun misalnya guru SD kan paling ya apa ya? Sekali kelas dibilangin mereka juga udah ngerti udah gitu ngerti ya. gitu. Maksudnya mereka nggak akan bawa fase anak yang berbandungnya itu ke SD kan. SD. Kalau SMP juga udah mulai enak, SMA enak. Tapi- Kalau anak kecil kayak aduh, Kayaknya SD TK gue nggak bisa deh. Soalnya SD juga masih pada bandel banget. Masih berkeliaran atas Iya, bawah. Yang bikin pusingnya mungkin ya itu ya, yang kayak lari yang sana sini. Iya, itu yang bikin pusing sih. Udah gitu kan Deh. kita kan Gen Z ya, jadi kayak apa ya, mau ngebilanginnya juga gimana ya ya? udahlah gitu. Pengen gue tarik. Masuk gak? Iya, pengen kasar tapi nggak bisa. Iya. Nah kalau itu bisa diituin, jadi kayak kita punya waktu jam istirahat, kita pakai nada tegas sedikit. Kita punya waktu jam istirahat, kamu pakai buat main. Kalau jam istirahat selesai, waktu main selesai, aku bilang gitu. Itu biasanya kerja maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa sih itu Dari- anak-anak masuknya? Anak-anak tuh masuk dari 7:30, pulang jam 10 lewat. Lama juga ya. Jadi kita punya waktu dia bermain itu lumayan lama karena namanya anak-anak sukanya kan main ya. Main, Jadi kita meminimalisir waktu belajar daripada waktu main. Main. Karena kan anak-anak kalau belajar bosen, udah capek kayak Iya, gitu. bener. Jadi ya kita usahain dia betah di sekolah kayak gitu. Mungkin itu menurutku itu udah cukup banget sih buat membantu soal mencari tahu makna hidup kamu. Mungkin kamu juga akhirnya jadi ngerasa sekarang mungkin fasenya makna hidup kamu tuh adalah dengan ngebantu anak-anak
yang masih kecil. Dan juga Itu- membantu orang tua. Iya bener, karena peran guru sangat penting ya buat nah selain makanan bergizi, tapi Apalagi anak TK kan, Iya, jadi- baru dasar-dasar belajarnya. Betul. Bener-bener dari nol. ya mungkin segitu aja untuk podcast kita mengenai eksistensialisme. Dadah. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa pengalaman narasumber mencerminkan konsep utama dalam filsafat eksistensialisme, yaitu kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup disertai dengan tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Keputusan narasumber untuk bekerja setelah lulus SMA maupun sewaktu bersekolah demi membantu perekonomian keluarga, meskipun memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliah, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sesuai dengan nilai, tujuan, dan kondisi yang dihadapi. Selain itu, pengalaman merasa bingung terhadap masa depan dan rasa takut akan kegagalan merupakan bagian dari proses pencarian jati diri yang juga menjadi pembahasan dalam filsafat eksistensialisme. Melalui wawancara ini dapat dipahami bahwa makna hidup tidak diperoleh secara instan, tetapi dibentuk melalui pilihan, pengalaman, serta tanggung jawab yang dijalani oleh setiap individu. Sejalan dengan pemikiran Jean-Paul Sartre, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan arah hidupnya dan bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Oleh karena itu, filsafat eksistensialisme mengajarkan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menentukan makna hidup, sehingga yang terpenting bukanlah jalan hidup yang dipilih, melainkan keberanian untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas konsekuensinya.